Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih bunda semua? Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Nah, jadi di video kali ini bunda ya, saya tuh mau makeover kursi ini, kursi jelek ini. Jadi lebih baik, jadi lebih pantas gitu ya bun, untuk dipakai gitu ya bun. Ya Allah, apakah kata-kataku terlalu kasar? Mohon maaf sebelumnya ya. Tapi saya tuh agak sebel-sebel gimana gitu bun. Jadi kan ceritanya tuh gini ya bun. Saya cerita dulu nih bun ya, biar lebih jelas gitu ya. Maaf nih kalau kerepotan ceritanya ya bun. Jadi saya tuh kan waktu itu udah lama gitu ya, saya kan beli kursi untuk meja bar ya kan. Saya tuh pernah cerita gitu sebelumnya tuh, kayaknya di video mana gitu. Kalau kursi saya tuh, kursi meja bar saya tuh kependekan gitu ya. Saya beli kursi meja bar itu tingginya cuma 65 cm gitu. Sedangkan saya meja barnya ini tingginya itu 110 cm. Alhasil kalau makan itu kependekan banget ini kursi gitu bun. Jadi tuh kayak gimana ya, kursi cuma untuk duduk-duduk doang, tapi kurang, sangat-sangat kurang bermanfaat gitu pun kursinya ya. Padahal itu saya belinya di Informa ya, harganya tuh 6,5, lumayan banget harganya saya beli, tapi masih belum kepake gitu. Jadinya biar ini meja bar, biar kita makan tuh enak gitu ya di meja bar, saya pesenlah lagi kursi kayu ini bun. Nah awalnya itu saya tuh nggak pengen kursi kayu ini bun. Awalnya saya tuh pengen beli kursi yang naik turun gitu, ada kan ya yang di mebel gitu orang jual. Tapi di mebel sini waktu saya cari harganya kursi yang naik turun gitu warna putih itu harganya 1 juta lebih. 1 juta lebih. Jadi saya pikir, masa kursi doang 1 juta lebih, buat satu biji kursi 1 juta lebih bun, itu ya Allah, nggak jadi saya belilah. Akhirnya cuma nanya harga doang, akhirnya skip aja gitu ya. Terus saya carilah di iklan Facebook di marketplace daerah saya, Kalimantan Tengah, Palangkaraya gitu ya. Dapatlah orang promo ini kalau nerima jasa bikin kursi, bikin meja gitu-gitulah ya, kayak mebel rumahan gitu, mandiri, tapi bukan mebel besar, bukan yang toko mebel, tapi emang mandiri gitu, kayak kayak gimana ya, terima pesanan gitu. Jualnya tuh jual barang yang terima pesanan doang gitu, nah bun, bukan yang nyetok banyak tuh, bukan. Jadi waktu udah deal-dealan gitu ya di Facebook, saya nih nggak ngeliat barangnya, nggak apa, pokoknya deal-dealannya semuanya itu lewat Facebook gitu, nah bun. Pas udah dikasih contoh barang-barangnya gitu yang orangnya bisa gitu ya, akhirnya saya pilihlah model yang begini nih, yang kursi ini nih, kursi ini. Tapi waktu datang, ya Allah, saya kecewa sekali, ya Allah, kecewa. Emang sih harganya ya nggak mahal ya, mungkin barang sesuai harga gitu ya, tapi ya kan tapi ya nggak gitu juga kali ya. Ya Allah, gimana sih. Pasti kalau yang pesen-pesen barang-barang kayu pernah ada yang ngalamin kalau bahan kayunya itu nggak rapi, ada kan ya yang ketam-ketamannya, bekas potongannya itu nggak diamplas banget, masih kasar, bergudul gitu, nggak rapi ya. Itulah saya dapat kursi yang kayak gitu, itu rasanya sedih banget, ya ampun. Jadinya ini inisiatif saya makeover sendiri kursinya pun, karena emang ya ampun ini nggak layak banget gitu mau dipakai nih, kayak aduh, kayak kursi bekas banget gitu loh pun. Waktu datang datang nih ngecatnya tuh mungkin cuman sekali gitu. Pasti temen-temen yang pernah ngecat kayu, kalau cuman sekali ngecat kelihatan banget kan ya gimana jeleknya itu hasil cat-catan. Kalau cuman sekali ngecat masih tipis gitu, jadinya aduh pokoknya jelek hasilnya gitu ya. Makanya ini saya cat ulang lagi, saya cat putih gitu, karena emang tipis banget. Waktu pertama kali datang itu cat putihnya mana berantakan. Jadi saya cat ulang, cat warna putih. Dan untuk bagian kayunya yang untuk dudukannya ini, itu kan mungkin dipelitur gitu ya, tapi karena pori-pori kayunya besar jadinya tuh jelek, nggak mau kayak mengkilap gitu. Harusnya kan yang mengkilap gitulah, yang rapi gitulah, ini enggak loh, biasa banget. Aduh, jadinya nih biar lebih rapi menurut saya itu ya, biar lebih rapi dari sebelumnya, makanya saya wallpaper gini pun. Ini aslinya waktu saya nge-wallpaper nih lama banget pun, karena susah gitu ya, harus satu-satu detail gitu nge-wallpapernya, jadinya lama banget ini waktu saya nge-wallpaper.
Nah waktu pesan itu saya tuh pesannya ukurannya tuh saya pikir 80 gitu ya, pas ya. Tapi ternyata ini kursinya ketinggian. 80 ketinggian buat saya pun karena saya pendek. Kalau buat suami saya pas tuh kalau di meja bar tuh. Tapi kalau saya mau naik tuh ketinggian banget, takut saya, malahan takut kalau mau jatuh gitu karena ketinggian banget 80 cm. Jadinya ini tadi nih saya minta potongin suami saya jadi 75 cm tingginya di pun, sedangkan lebarnya masih sama kemarin kurang lebih 35an gitu, 35 cm yang gitu. Tuh akhirnya layak banget lah, udah lumayan layak. Jakanya dari awal tuh kayak gini kah hasilnya orang nih, ya Allah astagfirullahaladzim. Jadi nggak rekomen banget pokoknya bun, nggak saya rekomendasiin. Pokoknya buat bunda yang nanya saya pesennya di mana, nggak saya kasih tahu bun karena emang nggak rekomen banget pun. Tapi kalau buat bunda-bunda yang nanya rak kayu saya kasih tahu karena itu emang bagus, bagi saya juga itu bagus banget rapi pengerjaannya gitu ya, bahan kayunya juga bagus gitu, nggak kayak ini ya Allah potongannya aja nggak simetris banget. Makanya saya rapiin lagi, saya make over lagi kursinya pun sekira lebih enak dilihat mata gitu bun. Nah ini dia udah jadi nih bun. Tuh kursinya berat banget karena emang kayu ya bun, jadi berat gitu. Dan ini saya coba naik pun tuh, kalau 75 jadi tingginya 75 tuh pas ya bun tuh. Jadi buat bunda-bunda yang mau buat meja bar gitu, kalau meja barnya tingginya sekitar 110an nih bun kayak saya, untuk kursi barnya tuh paling nggak tingginya 75 ya pun biar pas gitu ya, untuk makan juga enak gitu ya. Nah kalau yang misalnya meja barnya di bawah 110 kayaknya 100 atau 90 gitu, pakai yang tingginya 65 bagus kursinya ya. Nah ini hasilnya pun tuh lumayan banget lah pokoknya dari sebelumnya, dan ini udah saya taruh di sini tuh. Pokoknya usaha saya nge-make overnya udah nggak sia-sia, alhamdulillah jadinya bagus gitu, lumayan banget tuh. Nah ini hasilnya tuh, di situ ada yang masih bolong, di situ bolong itu mau untuk tempat dispenser pun, tapi belum beli dispensernya jadinya masih bolong tuh kayak gini pun penampakan keseluruhannya ya. Nih detail-detailnya kayak gini ya bun ya, buat bunda-bunda siapa tahu ada bunda-bunda yang mau pesen juga nanti langsung pesennya pokoknya ke tukang buatin kerajinan kayu lah bun, mau buat meja kan ada ya pasti ya, kayaknya di setiap daerah ada deh, pokoknya suka buat dari bahan kayu itu. Nah pesennya di situ pun. Nih kalau bunda-bunda mau lihat detail-detailnya kayak ini ya bun, siapa tahu ada bunda-bunda yang mau beli gitu, ada yang mau pesen gitu ya, mau samaan boleh untuk inspirasinya gitu ya bun ya. Nah begini tuh. Nah kalau gitu kayaknya sekian dulu video saya hari ini ya bunda ya. Ini saya full ngomong terus ya tadi, maaf ya kalau yang bingung denger saya ngomong jadi pusing gitu ya. Kalau gitu sekian dulu, salah dan hilap saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.